Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yaitu Bapak Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala SDIT Abu Ja'far, Bapak Muhammad Al-Amin, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 yang saat ini ada di rumah ya, menyaksikan acara ini live bersama putra-putrinya, dan yang saya banggakan sekaligus saya cintai anak-anakku kelas 6 khususnya. Marilah kita buka acara kita kali ini dengan mengucap syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua bisa mengadakan acara yang sederhana ini, tapi insya Allah ini akan menjadi acara yang spesial dan tentunya acara yang akan menjadikan penuh kenangan untuk kita semuanya ya, karena nantinya kita juga akan bisa terus memutar acara ini ya. Kalau kita kangen, kita bisa lihat tayangannya ya, karena ini nantinya akan terus ada di channel ini. Tidak lupa salam serta sholawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggalkan kita atau memberikan kita, mewariskan kita terhadap dua hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kedua hal tadi kita gunakan sebagai pedoman hidup kita, maka insya Allah hidup kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga kalian tetap sehat di sana ya. Meskipun kondisi seperti ini ya, kita mengadakan acara streaming Akhirus Sanah SDIT Abu Ja'far angkatan 9 ya, angkatan 9 lulusan tahun 2020, tahun pelajaran 2019-2020. Mungkin terlebih dahulu sebelumnya, karena di sini kebetulan saya di sini juga sebagai wali kelas 6 juga, mewakili wali kelas 6. Saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 6. Semoga apa yang kalian cita-citakan nantinya dapat terwujud ya. Dan serta tentunya kami mohon maaf juga jika dalam kami mengajar di kelas mungkin terkadang ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan kalian. Mohon dimaafkan ya anak-anakku ya. Ini saya mewakili seluruh guru SDIT ya tentunya. Anak-anakku dan juga Bapak Ibu di rumah, mudah-mudahan nanti acara ini ke depan bisa berjalan lancar. Ya, meskipun tadi kita belum bisa sesuai dengan waktu yang sudah kita sampaikan ya, yang sudah kami sampaikan yaitu pukul 9, tapi tidak masalah. Yang penting acara ini tetap bisa berjalan, mudah-mudahan dengan lancar. Amin amin Allahumma amin. Ya, mungkin sudah sejak Februari ya, Februari akhir atau Maret awal gitu ya, pembelajaran kita lakukan secara daring. Nah, tentunya anak-anak juga kangen sama teman-temannya, Pak Guru juga kangen sama anak-anak ya, terhadap siswa-siswi di rumah ya. Kami belajar dengan menerapkan daring. Tapi alhamdulillah semua juga insya Allah berjalan dengan lancar. Tentunya
juga karena dukungan dari orang tua serta bimbingan maupun arahan dari orang tua di rumah ya. Ya, kangen, rindu itulah tentunya yang Bapak dan Ibu guru rasakan terhadap anak-anak. Terlebih saat ini anak-anak yang kelas 6 khususnya ya sudah lulus, kita akan jarang lagi bertemu dan entah kapan kita akan kembali bertemu. Baik anak-anak dan Bapak Ibu semua, sebelum acara ini berjalan lebih jauh, tentunya saya sebagai pembawa acara akan membacakan atau akan menyampaikan runtutan acara kita pada pagi menjelang siang ya. Yang pertama tadi pembukaan ya, kita sudah sama-sama buka. Kemudian selanjutnya ada sambutan dari Bapak Kepala SDIT Abu Ja'far, beliau Bapak Muhammad Al-Amin, Sarjana Ekonomi, Sarjana Pendidikan. Kemudian sambutan dari kurikulum ya, sambutan maupun hal-hal penting yang ingin disampaikan berkaitan dengan kurikulum ya, berkaitan dengan pendidikan yang ada di SDIT ini dan juga hal-hal penting lainnya. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan orang tua, yaitu Bapak Ari Wibowo AMD, beliau orang tua dari Ananda Naira. Kemudian nanti ada juga sambutan dari beliau Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ibnu Ja'far Ma'ruf ya, Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf. Dan terakhir acara inti ya, yaitu wisuda, meskipun wisudanya tidak secara ini satu persatu kita kalungkan samir, bukan seperti itu, nanti secara simbolis saja akan kami tampilkan untuk foto masing-masing siswa ya. Spesial memang untuk lulusan tahun ini ya anak-anak, tapi tetap karena mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya akhirus sanah diadakan ya dengan mengadakan panggung dan lain sebagainya, diadakan secara meriah, kemudian banyak lagi hal-hal yang kita saksikan di situ ya, hiburan-hiburan dari siswa, kemudian penampilan siswa. Ya, penampilannya pun banyak ya, ada pidato, ada silat ya atau kungfu ya, yang selama ini juga menjadi salah satu kebanggaan SDIT ya, itu kungfu solihin. Kemudian ada pembacaan puisi, pidato siswa, macam-macam. Tapi kali ini mohon maaf, ini tidak akan ada tampilan seperti itu ya. Tapi insya Allah ini nanti akan baik untuk kita semuanya ya. Baik anak-anak dan orang tua beserta Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya kita akan menuju ke acara yang selanjutnya, yaitu yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDIT Abu Ja'far. Kepada beliau Bapak Muhammad Al-Amin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Ja'far Medika, Bapak Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SDIT Abu Ja'far. Yang saya hormati Bapak dan Ibu
wali murid kelas 6 SD Abu Ja'far. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 6 SD Abu Ja'far. Pertama-tama, marilah tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya, Allah masih melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat YouTube atau lewat dunia maya. Semoga tidak mengurangi keakraban kita saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang telah memegang teguh sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya yang saya sayangi, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan wisuda, kegiatan pelepasan untuk siswa-siswi, untuk anak-anak kita kelas 6 SD Abu Ja'far tahun pelajaran 2019-2020. Meskipun pada kesempatan tahun ini kita dalam melaksanakan kegiatan pelepasan, dalam melaksanakan kegiatan akhir sana tidak bisa bertemu secara langsung. Yang biasanya kita mengadakan akhir sana itu ya ada beberapa tampilan, ada beberapa hal-hal yang disampaikan secara langsung, tapi untuk tahun ini memang sangat berbeda. Tahun ini sangat spesial untuk kita semuanya. Ya, semoga meskipun kita hanya lewat media seperti ini, ya tidak mengurangi kekhidmatan kita, tidak mengurangi keceriaan kita dalam kegiatan akhir sanah ini. Bapak Ibu, wali murid kelas 6 yang kami hormati, tidak terasa anak-anak kita telah menempuh pendidikan di SD Abu Ja'far selama 6 tahun, yang masuk dari kelas 1 di SD Abu Ja'far. Tidak terasa, 6 tahun sudah anak-anak kita menempuh di sini. Mungkin kita semuanya juga secara tidak sadar, mungkin sudah 6 tahun juga Bapak Ibu guru mengajar anak-anak panjenengan semuanya. Tentunya di sini kami mewakili dari Bapak Ibu guru beserta keluarga besar SDT Abu Ja'far mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu semua yang telah mempercayakan anak-anak panjenengan untuk kami didik, untuk kami bimbing, untuk kami ajari dalam segala hal. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya di sini kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua apabila kami di dalam mendidik putra-putri panjenengan banyak sekali kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami semoga selama 6 tahun di sini putra-putri kita dididik di SD Abu Ja'far memiliki karakter yang baik, memiliki kriteria lulusan yang baik. Baik itu dalam hal segi agama ataupun dalam segi akademik. Sesuai dengan visi misi SD Abu Ja'far, visi SD Abu Ja'far adalah untuk membimbing generasi muda yang berakhlak mulia, yang berpengetahuan luas dan berperadaban Islami. Itu yang kita harapkan untuk anak-anak kita semuanya selama 6 tahun di sini. Masalah nilai tidak perlu kita risaukan. Tetapi yang perlu kita risaukan adalah bagaimana akhlak-akhlak anak kita ketika mereka sudah terjun ke masyarakat. Bagaimana akhlak anak-anak kita ketika mereka berbaur dengan masyarakat. Itu yang perlu kita risaukan.
Karena sudah sering kita melihat Bapak Ibu di televisi, banyak sekali anak-anak yang berbuat kenakalan. Entah itu tawuran, entah itu narkoba dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga anak yang berani kepada kedua orang tua. Itu yang perlu kita risaukan. Sehingga harapan kami dari sekolah, setelah anak-anak kita lulus dari SD Abu Ja'far, tentunya dimasukkan ke sekolah yang Islami juga. Yang mana di situ mereka akan dibimbing, mereka akan didik, mereka akan diajari dengan akhlak-akhlak Islam. Selain itu, karena anak-anak kita juga sudah mempunyai hafalan Al-Quran, minimal 2 juz, tentunya kami juga berharap kepada Bapak Ibu semua untuk menyekolahkan mereka, untuk memasukkan mereka ke sekolah yang ada tahfidnya. Jangan sampai nanti mereka kita sudah masuk SMP, mereka masuk ke SMA, itu hafalannya hilang sama sekali, jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk anak-anakku semuanya, di sini Pak Guru berpesan kepada kalian, jagalah selalu sholat kalian. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Karena sholat akan mempengaruhi akhlak kita juga. Barang siapa yang baik sholatnya, maka baik pula akhlaknya. Tetapi apabila sholatnya jelek, maka akhlaknya juga akan jelek. Anak-anakku semuanya, tolong ketika kalian sudah lulus dari SD Abu Ja'far, kalian sudah terjun ke masyarakat, tolong jaga nama baik alma mater kalian. Tolong jaga dengan baik nama SDIT Abu Ja'far dimanapun kalian berada. Tunjukkanlah bahwa kalian lulusan dari SDIT Abu Ja'far adalah lulusan terbaik, lulusan dengan karakter yang baik pula. Dan nanti ketika kalian sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya jangan lupa untuk selalu murojaah, untuk selalu membaca Al-Quran dimanapun kalian berada. Insya Allah nanti Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk anak-anakku semuanya kelas 6 SDIT Abu Ja'far tahun pelajaran 2019-2020 yang telah lulus dari SDIT Abu Ja'far. Selamat menempuh sekolah, selamat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga Allah selalu memberikan ridha kepada kita semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan bantuan, memberikan pertolongannya untuk kalian semuanya, sehingga kalian menjadi anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa, dan nusa, dan negara Republik Indonesia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi sudah sama-sama kita perdengarkan sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, yang mana isinya tadi banyak sekali ya. Itu nasihat-nasihat yang luar biasa, yang insya Allah jika nanti anak-anak melaksanakan itu, menjalankan itu, insya Allah ini tidak akan menjadi hal yang rugi anak-anak ya. Ini juga untuk perhatian untuk orang tua juga ya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Al-Amin, Bapak Kepala SDIT Abu Ja'far ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada dari kurikulum yang akan menyampaikan hal-hal penting berkaitan tentang penerapan pendidikan di SDIT Abu Ja'far dan juga tentang kelulusan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada beliau, Bapak Supriyanto SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, saling silaturahim walaupun lewat streaming. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Ja'far Medika, Bapak Dr. Haji Ja'far Ma'ruf. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Abu Ja'far, Bapak Muhammad Al-Amin SE SPD, dan juga Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan karyawati SD IT Abu Ja'far yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang berbahagia Ananda putra-putraku semuanya, baik dari siswa-siswi kelas 6A maupun kelas 6B yang kami sayangi dan kami banggakan. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku kurikulum SD IT Abu Ja'far ingin menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban penyelenggara ujian sekolah yang mana dari awal kita rencanakan, tetapi karena ada musibah atau wabah COVID-19 dari pusat, yaitu Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian Pendidikan, ujian sekolah ditiadakan. Oleh karena itu, perlu panjenengan ketahui semuanya, bahwasanya kami juga sudah mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Adapun laporan pertanggungjawaban kelas 6 SD IT Abu Ja'far untuk tahun pelajaran 2019-2020, kelas 6 angkatan ke-9 SD IT Abu Ja'far. Yang pertama, adapun dasar pendidikan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Program Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan rutin setiap akhir tahun kegiatan pembelajaran. Yang keempat, rapat dengan orang tua atau wali murid kelas 6 yang sudah dilaksanakan pada bulan-bulan sebelumnya. Adapun tujuannya sebagai berikut. 1. Mengevaluasi pelaksanaan program atau proses pembelajaran peserta didik selama belajar di SD IT Abu Ja'far. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran khususnya di SD IT Abu Ja'far sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kami kepada orang tua siswa, stakeholder pendidikan, dan pemerintah. Yang ketiga, mendorong meningkatnya prestasi, kreativitas, dan bakat siswa SD IT Abu Ja'far. Perlu diketahui bahwasanya SD IT Abu Ja'far juga mempunyai visi dan misi. Dengan visi SD IT Abu Ja'far yaitu berpengetahuan luas, berkepribadian kuat, dan berprestasi islami. Sedangkan misi SD IT Abu Ja'far antara lain: 1. Melakukan proses pembelajaran terpadu dengan metode yang paling mudah dan menyenangkan siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pendidikan sehingga menghasilkan pendidikan yang lebih baik.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menyelenggarakan manajemen sekolah yang efektif. Sedangkan yang kelima adalah mendidik generasi muda untuk mengerti dan mengamalkan agama Islam sehingga mempunyai akhlak mulia. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, SDIT Abu Ja'far merupakan sekolah berstatus swasta di bawah payung Yayasan Ja'far Medika. Adapun nomor statistik sekolah 10203131538. Adapun NPSN SDIT Abu Ja'far adalah 20338525. SDIT Abu Ja'far berdiri sejak tahun 2007. Alhamdulillah, pada saat akreditasi 5 tahunan, SDIT Abu Ja'far mendapatkan akreditasi nilai A. Kita patut bersyukur dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan sumbangsih, terutama Ketua Yayasan Ja'far Medika, Bapak Dr. Ibnu Ja'far, beserta Ibu Dr. Yuni. Untuk alamat SDIT Abu Ja'far, berdomisili di Munggur, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Perlu juga diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa SDIT Abu Ja'far mempunyai fasilitas yang berupa gedung berlantai 2, masjid yang megah, terdiri dari 16 ruang belajar yang nyaman, mempunyai lab komputer yang memadai, mempunyai ruang multimedia, mempunyai mobil sekolah yang berguna untuk antar jemput putra-putri panjenengan semuanya. Kurang lebih mempunyai 4 mobil antar jemput. Kemudian kamar mandi atau MCK untuk urusan para putra-putri panjenengan yang ingin ke belakang. Juga sangat banyak, baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Adapun kami dari bidang kurikulum, yaitu pertama, menyusun program kerja. Yang kedua, menyusun jadwal pelajaran sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Ketiga, menyusun program pengajaran untuk setiap jenjang kelas. Yang keempat, menyajikan program pengajaran berpedoman kepada kurikulum, yaitu menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Kemudian dipadukan dengan kurikulum yang ada di SDIT Abu Ja'far. Yang kelima, melaksanakan tes sesuai dengan tuntunan kurikulum, baik kurikulum K13 maupun kurikulum yang kita adopsi dari SDIT Abu Ja'far sendiri. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kami dari SDIT Abu Ja'far mempunyai beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh para putra-putri atau para siswa-siswi di SDIT Abu Ja'far. Yang pertama adalah kegiatan kepramukaan. Alhamdulillah, di bidang kepramukaan ini kami mendapatkan beberapa kali penghargaan atau piagam atau juara, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemarin kami mendapatkan peringkat kedua di tingkat kecamatan Mojogedang. Kemudian selain kepramukaan atau kepanduan, kami juga mempunyai ekstrakurikuler yaitu rebana atau kesenian rebana. Alhamdulillah, dari kesenian rebana ini kita juga mencetak beberapa kali juara di event-event tingkat kecamatan, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3.
Kemudian di bidang olahraga, kami juga mengadakan ekstrakurikuler, yaitu berupa sepak bola, yaitu futsal. Di futsal inilah kami juga mencetak prestasi, antara lain yaitu liga pertandingan se-Ekskarisidenan Surakarta yang diprakarsai oleh pendamping atau pengasuh futsal SD Abu Ja'far, yaitu Bapak Taufikur Rahman SPD, mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Kemudian selain sepak bola ada juga yaitu cabang pencak silat, tapak suci, dan juga kungfu solikin andalan SD Abu Ja'far. Alhamdulillah, kemarin pada event nasional di Kabupaten Karanganyar kita mendapatkan juara 1, beberapa medali emas dan beberapa medali perak juga perunggu kita sabet semuanya. Selain itu juga ada keagamaan, yaitu ekstrakurikuler tahfizul Quran. Untuk para putra-putri kita yang belum bisa menghafal Al-Quran dengan baik, kita lakukan kegiatan ekstrakurikuler tahfizul Quran. Kemudian selain itu perlu diketahui bahwa keadaan atau jumlah peserta didik di SDIT Abu Ja'far jumlahnya fluktuatif. Artinya apa? Artinya mengalami perubahan. Tidak semua peserta didik, khususnya yang kelas 6 yang direncanakan akan mengikuti USBN kemarin, tetapi dari Kementerian Pendidikan ujian ditiadakan. Oleh karena itu, keadaan peserta didik di kelas 6 tahun 2019 tahun 2020 jumlahnya ada 65 siswa. Terbagi menjadi 2 rombongan belajar, yaitu kelas 6A dan kelas 6B. Adapun kelas 6A yang menjadi wali kelasnya adalah Ibu Nadia Larasati SPD. Kemudian kelas 6B yaitu Bapak Gandhi Manindra SPD. Dan juga perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwasanya untuk jumlah secara total keseluruhan siswa-siswi di SDIT Abu Ja'far kurang lebih ada 460 siswa. Ini merupakan jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan SD-SD selain di SDIT Abu Ja'far yang berada di Kecamatan Mojogedang. Alhamdulillah, walaupun kita sekolah swasta, tetapi masih diminati, masih dilirik oleh para orang tua yang mempercayakan untuk bersekolah di SDIT Abu Ja'far tercinta kami. Adapun yang perlu diketahui bahwasanya Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku juga kelas 6, selama bersekolah di SDIT Abu Ja'far banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh putra-putri panjenengan. Perlu kami sampaikan, adapun prestasi siswa-siswi SDIT Abu Ja'far yang kelas 6 untuk tahun 2019-2020 angkatan ke-9 menorehkan beberapa prestasi. Yang pertama yaitu Ananda Dava Adrian Putra Pratama. Kemudian Mas Tegar Adi Santoso. Selanjutnya Fatkur Banyu Harjan Rinakit. Kemudian Ahmad Rijal Omarul Huda. Merupakan tim futsal SDIT Abu Ja'far dan juga tim rebana SDIT Abu Ja'far mendapatkan juara 3 di tingkat Kecamatan Mojogedang. Alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Umi Nur Aisyah. Kemudian Mbak Isnaini Ahya Dewi Khairunisa. Mbak Umi Nur Aisyah mendapatkan juara 1 lomba Olimpiade Sains tingkat kecamatan. Sedangkan Mbak Isnaini Ahya Dewi Khairunisa mendapatkan peringkat 3 lomba sains tingkat kecamatan. Selanjutnya,
Mbak Umi Nur Aisyah mendapatkan peringkat 1, yaitu lomba siswa berprestasi sekecamatan Mojogedang. Dan juga Mbak Umi Nur Aisyah ini juga mendapatkan peringkat ke-9, yaitu lomba topas yang diselenggarakan secara nasional. Alhamdulillah, memang putra-putri panjenengan sangat berbakat. Selanjutnya, Mbak Nur Aisyah juga menyabet juara 1 untuk lomba mapel umum, yaitu lomba sains, matematika, bahasa Indonesia, yaitu di tingkat Solo Raya. Sedangkan Mbak Naira Mai Zahra Nafisa mendapatkan peringkat 3, yaitu di tingkat Solo Raya juga. Sedangkan Mas Fakih Daniswara Sudipta, Mas Hafiz Hengki Ramadan, Mas Handika Bintang Afani, Mas Firman Amsol, Mas Ahmad Rijal Komarul Huda. Mereka ini merupakan tim futsal yang sangat tangguh dan gigih, dan akhirnya bisa mendapatkan juara 2 futsal tingkat Solo Raya. Alhamdulillah. Sedangkan Mbak Ayana Diva mendapatkan juara 2 lomba murotal tingkat se-Solo Raya. Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya kelas 6 yang berbahagia. Adapun prestasi selanjutnya yaitu tingkat Kabupaten Karanganyar, kejuaraan daerah Tapak Suci yang SD Abu Ja'far mendelegasikan atau mengirimkan pesertanya, yaitu 1. Aan Dwi Setiawan, 2. Firman Amsol, 3. Yeni Maulana, 4. Riko Marwan Saputra, 5. Najwa Hulmairoh Ulia, 5. Triana Novia Asifah, 6. Anauki Azhara Pramudiyatama. Mereka semuanya putra-putri panjenengan telah berjuang di Kejurda Tapak Suci di tingkat Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah mendapatkan emas atau juara 1 dan mendapatkan perak dan mendapatkan perunggu. Adapun total emas yang diperoleh adalah 5 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Alhamdulillah cukup membanggakan SD Abu Ja'far bisa berkancah di dunia pencak silat. Adapun selanjutnya yaitu Mbak Isnaini Ahya Dewi Khairunisa mendapatkan juara 2 lomba tartil. Ini di tingkat kabupaten. Kemudian Mbak Arina Rusda juga mendapatkan juara 2 dan juara 3 lomba tahfidz tingkat kabupaten. Alhamdulillah atas prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh putra-putri panjenengan semuanya, kami dari SDIT Abu Ja'far menghaturkan rasa terima kasih kepada putra-putri panjenengan. Secara tidak langsung, para putra-putri panjenengan telah mengharumkan nama SDIT Abu Ja'far di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Secara tidak langsung, secara pribadi kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang selanjutnya adalah kelulusan peserta didik. Alhamdulillah pada waktu ini walaupun pandemi COVID-19 sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan dan dari Dinas Pendidikan Karanganyar bahwasanya SDIT Abu Ja'far telah meluluskan putra-putrinya 100% lulus dari SDIT Abu Ja'far. Alhamdulillah dengan nilai yang bisa dilihat di lembar surat kelulusan atau surat keterangan nilai kemarin yang sudah kami berikan kepada putra-putri panjenengan semuanya atau kepada Bapak Ibu semuanya.
Perlu juga diketahui bahwasanya kami dari SDIT Abu Ja'far sekali lagi masih mempunyai kekurangan di dalam mendidik putra-putri panjenengan semuanya. Oleh karena itu, kami SDIT Abu Ja'far sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, kepada putra-putri kami semuanya, apabila di dalam melaksanakan pendidikan di SDIT Abu Ja'far banyak sekali kekurangannya. Sekali lagi kami keterbatasan semua yang panjenengan ketahui, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di samping itu, kami juga telah melaksanakan kegiatan program Tahfizul Quran yang dimana lulus dari SDIT Abu Ja'far, alhamdulillah putra-putri panjenengan ada yang sudah hafal yaitu 2 juz dan hadis arba'in kurang lebih 20 hadis. Kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya, orang tua wali murid, untuk sekali lagi memurojaah putra-putrinya supaya hafalannya tidak hilang. Oleh karena itu kami serahkan kepada panjenengan semuanya. Demikian yang bisa kami laporkan kepada Bapak, Ibu, dan juga para anak-anakku semuanya. Itulah hasil kerja keras kalian selama di SDIT Abu Ja'far. Sekali lagi, kami selaku kurikulum dan saya pribadi, Bapak Supriyanto SPD, mengucapkan rasa terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah sumbangsih untuk mengharumkan nama baik SDIT Abu Ja'far. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karanganyar, 17 Juni 2020. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto Sarjana Pendidikan yang sudah menyampaikan dan juga memaparkan berkaitan dengan kurikulum di SDIT Abu Ja'far. Dan tadi juga kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari beliau. Beliau juga menyampaikan prestasi-prestasi yang juga diraih oleh siswa-siswa SDIT Abu Ja'far. Tentunya sangat membanggakan untuk kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya ini sambutan dari salah satu perwakilan orang tua siswa, yaitu Bapak Ari Wibowo ya. Bapak Ari Wibowo. Ini orang tua dari Ananda Naira. Baik, langsung saja kepada Bapak Ari Wibowo kami persilakan. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Dewan Guru serta staf SDIT Abu Ja'far, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, dan tidak lupa anak-anak kami siswa SDIT Abu Ja'far yang kami cintai dan kami banggakan.
Perkenalkanlah saya di sini mewakili wakil dari orang tua atau wali murid SDIT Abu Ja'far. Pertama, kami ucapkan selamat kepada seluruh anak-anak kami yang telah berhasil lulus dengan itulah buah kerja keras kalian dalam belajar dan menuntut ilmu selama ini. Pesan kami, jadilah anak-anak yang soleh, yang solehah. Jangan pernah puas dengan ilmu yang telah kalian dapatkan. Kejar terus cita-cita kalian, tingkatkan prestasi, dan lakukan yang terbaik untuk masa depan kalian. Teruslah berjuang demi izul Islam di bumi NKRI ini. Semoga kalian menjadi pemimpin yang amanah, yang turut mewarnai negeri ini dengan warna Islam, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Yang kedua, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu pengajar, serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar di SDIT Abu Ja'far ini. Tidak terasa, sudah 6 tahun kami menitipkan dan mempercayakan anak-anak kami untuk belajar dan menempuh pendidikan di madrasah atau di SDIT Abu Ja'far ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu guru, pengajar telah memberikan dan mengajarkan yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga mereka berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Itu artinya bahwa kami sudah sangat tepat dalam mengambil keputusan kami untuk menyekolahkan di SDIT Abu Ja'far ini. Oleh karena itu, tidak ada kalimat lain yang selain ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak, Ibu, guru, serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar di SDIT Abu Ja'far ini. Kami berdoa semoga ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bowo yang sudah menyampaikan atau mewakili dari orang tua siswa SDIT Abu Ja'far. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ari Wibowo AMD, orang tua dari Ananda Naila. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara inti, yang mana kali ini untuk wisudanya yaitu akan kami bacakan, kemudian nanti akan ditayangkan melalui slide ya. Nanti kami bacakan satu persatu untuk yang wisuda di angkatan ke-9 ya, angkatan ke-9 tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya akan kami bacakan siswa-siswi SDIT Abu Ja'far yang pada hari ini dilepas oleh sekolah atau di wisuda. Baik, langsung saja. Yang pertama, Ananda Ahmad Rijal Khomarul Huda. Selanjutnya, Ananda Aisyah Fadila Ramadhani. Selanjutnya, Ananda Alaya Firlial Labiba. Ananda Anita Nuraini. Berikutnya, Ananda Anauki Az-Zahra Pramudiatama. Selanjutnya, Ananda Azhara Nurul Afnan. Selanjutnya, Ananda Cornela Wahyu Adani.
Kemudian Ananda Diu Ghairan Dasla. Selanjutnya Ananda Fajri Alivia Maileni. Selanjutnya Facu Akbar Banyu Harja Rinakit. Selanjutnya Ananda Fatiha Zalfa Ananta. Kemudian Ananda Fiona Tiffany Apriza. Wisudawan selanjutnya Ananda Firman Amsol. Selanjutnya Ananda Handika Bintang Avani. Selanjutnya Ananda Hanif Abdul Rahman. Wisudawan berikutnya Ananda Hanung Priyambodo. Selanjutnya Ananda Hidaka Muhammad Amiruddin. Selanjutnya Ananda Isna Nur Aini. Selanjutnya Ananda Isnaini Ahya Dewi Khairunisa. Kemudian Ananda Kirani Haning Trimurti. Selanjutnya Ananda Maratus Solekah. Wisudawan berikutnya Muhammad Husnul Ma'abi. Kemudian Ananda Muhammad Valen Nurjami. Berikutnya Ananda Nadif Nur Aprian. Selanjutnya Ananda Naira Mai Zahra Nafisa. Dilanjutkan dengan Ananda Noval Muhammad Nur Farhan. Berikutnya Nova Az-Zahra. Kemudian Ananda Konita Ashifa Jafar. Selanjutnya Ananda Saskia Wijayanti Suparno. Berikutnya Ananda Tehana Muslikah Sari. Dan wisudawati terakhir di kelas 6A Ananda Wela Eca Gendis Gresesila. Itulah tadi untuk wisudawan wisudawati dari kelas 6A SDIT Abu Ja'far. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku siswa kelas 6 SDIT Abu Ja'far, selanjutnya akan kami bacakan untuk wisudawan wisudawati dari kelas 6B yang nanti akan saya sisipkan karena di sini ada keterangan mereka memiliki cita-cita, hobi dan juga moto dalam hidup, maka nanti akan saya bacakan juga satu persatu. Baik, langsung saja untuk wisudawan pertama. Aan Dwi Setiawan, hobi bersepeda dan bermain bola, cita-cita menjadi otomotif handal, moto hidup jadilah orang yang sukses untuk diri sendiri dan orang lain. Kedua, Ananda Arfiah, hobi menulis, cita-cita pengusaha, moto hidup manjada wajada. Wisudawan ketiga, Ananda Arina Rushida, hobi menggambar, cita-cita
guru. Moto hidup, tidak ada kesuksesan kecuali dengan doa dan usaha. Selanjutnya, Ananda Arwa Jonia Nola Putri. Hobi, bersepeda. Cita-cita, menjadi pengusaha sukses. Moto hidup, belajar untuk menjadi lebih baik dan menggapai ridho Allah. Kelima, Ananda Aya Nadhifa Nareswari. Hobi, memasak. Cita-cita, menjadi chef. Moto hidup ada dua. Yang pertama, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Moto hidup yang kedua, jangan lelah menjadi orang baik. Selanjutnya, Ananda Dava Adrian Putra Pratama. Hobi, bermain olahraga badminton. Cita-cita, polisi. Moto hidup, menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, Ananda Deni Maulana. Hobi sepak bola. Cita-cita, menjadi pengusaha. Moto hidup, bekerja keras, pantang menyerah, selalu berbuat baik. Selanjutnya, Ananda Fahri Surya Pratama. Hobi, bersepeda. Cita-cita, anak yang berbakti. Moto hidup, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat menuai hasil. Faizah Anissa Nida. Hobi, olahraga. Cita-cita, dokter. Moto hidup, manjada wajada. Selanjutnya, Ananda Fakih Daniswara Sudipta. Hobi, sepak bola. Cita-cita, atlet futsal. Moto hidup, tidak boleh putus asa. Selanjutnya, Ananda Hanif Naswa Vidi Pratama. Hobi, memancing. Cita-cita, menjadi pilot. Moto hidup, tidak pernah menyerah dengan kegagalan. Selanjutnya, Ananda Haura Rafa Nihaya. Hobi, menggambar. Cita-cita, menjadi desainer. Moto hidup, a will without a religion is blind. Ini artinya memiliki banyak harta tanpa suatu kepercayaan. Dalam hal ini agama adalah suatu kebutaan. Luar biasa. Selanjutnya, Ananda Hafiz Hengki Ramadan. Hobi, bermain sepak bola. Cita-cita, pemain sepak bola nasional. Kemudian, moto hidup, anak soleh dan soleha kelak akan menuntun orang tua ke jalan yang benar. Selanjutnya, Ica Nazali Azharo. Hobi, menggambar. Cita-cita, menjadi poluan. Moto hidup, manjada wajada. Selanjutnya, Ananda Irsyad Suseno. Hobi, bersepeda. Cita-cita, menjadi dokter. Moto hidup, sehat, cerdas, beriman. Ini seperti jargonnya SDIT Abu Ja'far ya. Selanjutnya adalah Ananda Jihan Fiaunila Hasan. Hobi, bersepeda dan bermain badminton. Cita-cita, menjadi dokter. Moto hidup, be yourself, ya, menjadi diri sendiri. Selanjutnya, Khaila Khairunisa. Hobi, menggambar dan menulis. Cita-cita, menjadi guru. Kemudian moto hidup, anak soleh dan soleha kelak akan menuntun orang tua ke jalan yang benar. Selanjutnya, Najwa Al-Humairah Ulia. Hobi, berlari, olahraga. Cita-cita, menjadi pengusaha sukses. Moto hidup, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Selanjutnya,
Ananda Natasha Aulia Zahra. Hobi memasak. Cita-cita menjadi pengusaha. Moto hidup, jika orang lain bisa, maka saya juga bisa. Selanjutnya, Ananda Nugraheni Dwi Kusumaningrum. Hobi membaca. Cita-cita menjadi guru. Kemudian moto hidup, jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa. Selanjutnya, Ananda Relia Audi Rahmayana Putri. Hobi olahraga, khususnya berlari. Cita-cita menjadi dokter. Moto hidup, jangan putus asa. Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa. Selanjutnya, Ananda Ananda Reni Nurfiana. Ananda Reni Nurfiana. Hobi menggambar. Cita-cita pengusaha kue. Kemudian moto hidup, hidup harus tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya, Ananda Riko Marwan Saputra. Hobi sepak bola. Cita-cita menjadi atlet sepak bola internasional. Moto hidup, semangat, terus berusaha, tidak lupa berdoa. Selanjutnya, Ananda Riu Muhammad Irham. Hobi sepak bola. Cita-cita sukses. Kemudian moto hidup, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu kalau ingin sukses. Luar biasa Mas Riu. Selanjutnya, Ananda Salsabila Zaski Nanfilda. Hobi berenang dan bersepeda. Cita-cita menjadi pramugari. Moto hidup, kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakannya. Selanjutnya, Ananda Sofiana Ramadhani. Hobi membaca. Cita-cita guru. Kemudian moto hidup, cari tahu siapa dirimu dan wujudkan mimpimu. Selanjutnya, Ananda Sofina Aulia Zahra. Hobinya bermain bulu tangkis. Cita-cita menjadi dokter. Dan moto hidup, sambut masa depan cemerlang dengan berilmu. Kemudian Ananda Taufik Gian Bonanza. Hobi bersepeda. Cita-cita menjadi pilot. Moto hidup, menjadi anak yang soleh. Amin, luar biasa. Selanjutnya, Ananda Tegar Adi Santoso. Hobi sepak bola. Cita-cita menjadi pemain sepak bola nasional. Moto hidup, jadilah orang yang sukses untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Ananda Triana Novia Asifah. Hobi semua cabang olahraga dia suka. Kemudian cita-cita menjadi polwan. Kemudian moto hidup, bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini, karena belum tentu orang lain memiliki apa yang kalian miliki. Selanjutnya, Ananda Umi Nur Aisyah. Hobi membaca buku. Cita-cita guru. Moto hidup, kita bisa tak mengubah masa lalu, tapi masih bisa mengubah masa depan. Selanjutnya, Ananda Violen Hasya Ashari. Hobi merapikan rumah dan menggambar. Cita-cita menjadi hafizah dan menjadi orang yang berguna bagi dunia dan akhirat. Moto hidup, jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa. Yelena Eka Lestari. Hobi
bersepeda, cita-cita menjadi pengusaha, kemudian moto hidup, sopo temen bakal tinemu. Ini ya, luar biasa. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya, itu maksudnya. Selanjutnya ini adalah wisudawati dari kelas 6B. Yang terakhir adalah Ananda Zalfa Medina Indi Majid. Dia memiliki hobi menggambar dan bernyanyi. Kemudian dia memiliki cita-cita sebagai arsitek. Moto hidup, where there's a will, there's a way. Luar biasa ya. Ini artinya di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Ya, demikian tadi wisudawan wisudawati dari kelas 6B ya. Dan kelas 6A sebelumnya sudah kami bacakan semuanya. Mohon maaf tidak bisa mewisuda secara langsung. Biasanya dari angkatan-angkatan sebelumnya akhir sanah selalu diwisuda atau dilepas langsung oleh beberapa orang-orang penting di SDIT Abu Ja'far. Salah satunya mungkin Bapak Ketua Yayasan kita, Pak Ja'far ya. Kemudian Pak Amin, Pak Supri dan segenap jajarannya. Namun untuk kali ini dengan kondisi yang seperti ini kita tetap memenuhi protokol yang dianjurkan, yaitu kita jaga jarak, kemudian tidak membuat kerumunan, dan alhamdulillah SDIT Abu Ja'far salah satu sekolah yang selalu mendukung program pemerintah. Tentunya adalah program-program yang positif untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mungkin saya atas nama pribadi saya dalam mendampingi atau menemani Bapak Ibu semua dalam membawakan acara ini kurang berkenan dari tutur bahasa ataupun sikap. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang dapat kami berikan. Sekian dari SDIT Abu Ja'far. Saya Gani Manindra mengakhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama telah dilalui
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran min nadhani inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa qala ta'ala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, hidayahnya, nikmat petunjuk, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan bisa menghitung, tidak akan bisa menjumlah, karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, dan saudara semuanya, mungkin para siswa yang saat ini bisa hadir, bisa mendengarkan acara Akhirus Sanah tahun 2020 SDIT Abu Ja'far yang kami hormati. Jadi sekali lagi yang pertama saya ucapkan selamat bagi anak-anakku kelas 6 yang saat ini sudah lulus. Ya, selamat untuk semuanya, insya Allah lulus 100%, dan mudah-mudahan dengan nilai yang didapat bisa melanjutkan sekolah yang dicita-citakan. Dan kami berpesan kepada anak-anakku semuanya, yang pertama karena situasi saat ini, ya baru situasi COVID-19, dan saat ini memasuki era new normal life yang kedua. Saran saya yang pertama, karena new normal life, era new normal life ini banyak terjadi kerumunan massa. Sekarang mal-mal sudah dibuka, pasar sudah berjalan dengan baik, kemudian tempat-tempat ibadah juga bisa normal kembali. Justru ini akan berisiko untuk penyebaran COVID-19, ya. Makanya kita semuanya yang pertama harus menjaga imun sistem, ya, imun sistem. Itu yang pertama. Ya, menjaga imun sistem itu minimal ada 4. Yang pertama adalah perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, Islam sudah mengajarkan, Nabi kita sudah mengajarkan kalau kita setiap sholat harus berwudu. Ya, setiap berwudu disarankan untuk bersiwak. Itu salah satu ya akhlak yang baik, salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Termasuk kita selalu menjaga kesucian kita, selalu memperbarui wudu. Itu juga salah satu perilaku PHBS. Yang kedua, untuk anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu, para wali murid yang ada di rumah, untuk meningkatkan imun sistem, yang kedua adalah nutrisi, menjaga nutrisi, meningkatkan nutrisi. Jadi menjaga nutrisi artinya yang kita makan itu yang halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Ya, kalau kita semuanya dalam makan kita kulu wasrobu wala tusrifu, jangan ya makan dan minum berlebihan, itu akan baik. Ya, akan baik. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara.
halalan thayyiban. Ya. Jadi kalau ahli nutrisi, makanan yang sehat, makanan yang baik itu 85% bersumber dari nabati, ya dari nabati apa saja itu? Dari ya tumbuh-tumbuhan, dari sayur-mayur, dari buah, ya dari polong-polongan, kacang-kacangan, biji-bijian, ya dan lain sebagainya, umbi-umbian. Kemudian 15% bersumber dari hewani, ya hewani ini ya daging, ya daging. Jadi bisa daging sapi, daging kambing, atau mungkin yang bersumber dari ikan laut, monggo silahkan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, untuk menjaga imunitas adalah harus meningkatkan ketenangan, meningkatkan ketentraman. Islam sendiri sudah mengatur, ya ayyuhalladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ya, orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kita banyak berzikir. Ya, justru kesempatan kita mendekatkan diri pada Allah di saat pandemi ini lebih banyak. Kesempatan kita untuk ya beribadah lebih banyak karena ada lockdown, ada namanya work from home, stay at home, distancing, social distancing, physical distancing, itu semuanya kita ambil hikmahnya, berarti kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan mendekatkan diri kepada Allah itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Makanya kalau hati kita tentram, dengan zikir akan menjadi tentram, dan ketentraman itu pangkal kebahagiaan, dan bahagia itu adalah pangkal daripada kesehatan. Dan kesehatan itu sendiri adalah bagian dari ketakwaan. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, yang keempat untuk meningkatkan imunitas adalah olahraga. Ya, olahraga yang teratur. Ya, olahraga yang teratur. Olahraga yang baik memenuhi 4 faktor. Yang pertama adalah pagi hari, yang kedua adalah di tempat terbuka, yang ketiga adalah rutin istiqomah, yang keempat tidak harus lama. Ya, makanya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, anak-anakku semua yang kami cintai, kami banggakan, olahraga yang baik, ya, monggo dalam masa pandemi ini, masa era new normal ini, kita gunakan kesempatan untuk olahraga, terutama pagi hari, bisa bersepeda di sekitar lingkungan kita, ya, sekitar lingkungan kita, bisa bersepeda, bisa jalan kaki, bisa jalan-jalan, lari-lari santai, silahkan. Ya, itu dalam rangka untuk menjaga imunitas biar kita tetap sehat, biar kita tetap produktif. Kemudian pesan yang kedua, terutama untuk anak-anakku semuanya, yang kedua adalah jaga alma mater yang baik. Ya, ini anak-anakku semuanya nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP, kemudian nanti setelah SMP SMA, di mana kaki kita pijak, ya, di situ harus akhlak kita jaga, ya, karakter kita jaga, ya. Jadi kita jaga alma mater kita. Bagaimana menjaga nama alma mater? Ya, itu kita harus berakhlakul karimah dimanapun kita berada. Ya, punya sopan santun, una-uni yang baik, tindak tanduk, unggah-ungguh, subosito, yaitu akhlak yang baik. Ya, kemudian pesan yang ketiga, bahwa anak-anakku semuanya, terutama yang kami cintai dan kami banggakan, raihlah prestasi setinggi langit, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kita semuanya juga harus punya cita-cita, punya target, sehingga dengan kita punya cita-cita, kita punya target, kita akan berusaha untuk meraihnya, kita akan berusaha untuk menempuhnya. Monggo, silahkan semuanya berprestasi di bidangnya masing-masing, ya, berprestasi di bidangnya masing-masing.
insya Allah ya kalau kita berprestasi di bidang kita masing-masing itu juga dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Kita pandai, ya kita hebat. Mungkin nanti anak-anak jadi orang semuanya itu dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Makanya kita semuanya juga harus berprestasi, ya. Dan namanya bisa berprestasi itu harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Kita harus bisa menunda kesenangan kita. Saatnya belajar, ya belajar. Ya. Jadi jangan kita terpengaruh, ya harus lihat TV, mungkin lihat YouTube atau lihat gadget kita. Saatnya belajar adalah belajar. Saatnya kita istirahat. Ya. Saatnya ke sekolah harus ke sekolah. Ya, yang pesan yang ketiga tadi, raihlah cita-cita. Anak-anakku semuanya setinggi langit, gantunglah cita-citamu setinggi langit dan harus punya target. Monggo silahkan punya cita-cita yang baik. Ingin jadi dokter silahkan, ingin jadi insinyur silahkan, ingin jadi guru silahkan, ingin jadi abri silahkan, ingin jadi Pak Guru, Bu Guru silahkan. Itu insya Allah semua cita-cita yang mulia kalau itu dilandasi dengan kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya untuk lillah rabbil alamin, Rabb pencipta alam, Rabb semesta alam. Jadi tadi kita garis bawahi, kalau kita pandai, kalau kita kaya, kalau kita berprestasi, kalau kita hebat, itu dalam rangka kita untuk beribadah hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk lillah, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari penilaian manusia, bukan karena untuk mencari ya wah dan lain sebagainya. Tapi hanya lillahi rabbil alamin. Makanya anak-anakku semuanya, kalau kita punya prinsip itu, ya punya prinsip hanya semua aktivitas kita, semua kegiatan kita itu hanya untuk lillah, kita akan terus bersemangat. Walaupun ada yang mencaci, kita tidak akan surut. Walaupun ada yang memuji, kita tidak akan besar hati. Kena panas tidak lapuk dan kena hujan tidak lekang. Punya prinsip, punya pendirian yang baik, kokoh pendirian, punya prinsip. Nah itu termasuk juga akhlakul karimah. Makanya untuk anak-anakku semuanya, terus belajar, dan belajar. Namanya belajar tidak ada habisnya sebelum kita mati. Belajar itu wajib dari ayunan sampai liang lahat. Terus belajar, raih prestasi setinggi-tingginya. Mungkin ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi semuanya, Bapak Ibu, para wali murid yang sudah mempercayakan putra-putrinya disekolahkan ke SDIT ini. Ya, kami selaku pengurus yayasan, sekali lagi kalau mungkin selama ini dalam mendidik putra-putri Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya, kurang berkenan, kurang maksimal, memang manusia itu adalah tidak sempurna. Yang sempurna adalah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi kami mohon maaf kalau mungkin para guru kami, para pendidik kami kurang dalam menjaga, dalam mendidik, dalam melatih anak-anak semuanya. Kemudian kami juga berpesan kepada para wali murid ya yang mungkin masih punya anak atau tetangga, famili, sanak saudara, handai tolan ya, kalau memang SDIT Abu Ja'far ini baik, monggo saya persilahkan untuk putra-putri panjenengan, tetangga, handai tolan ya, famili bisa menitipkan, menyekolahkan anaknya
ke SDIT Abu Ja'far ini. Ya, itu yang saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, dan anak-anakku yang kami cintai, yang kami banggakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.